Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, channel Komputer Kemarin. Saya Wisnu Laksono. Perkenalkan, di sini kita channel Komputer Kemarin akan membahas seputar teknologi komputer, dimulai dari hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan berbagai hal unik di dalamnya, seperti perakitan, servis, dan trouble solving. Maka dari itu, kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi dan mengulasnya di sini. Teman-teman, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Oke, pada pertemuan pertama kali ini kita akan merakit sebuah komputer, ya mini PC dengan spesifikasi seperti berikut. Dengan spesifikasi ini, apa saja keuntungan yang kita dapatkan, bagaimana performanya. Nah, supaya tidak berlama-lama, kita langsung unboxing saja dan langsung kita rakit. Gas, kita unboxing paketnya. Ini cukup aman ya, dengan fragil, dengan solasi fragil. Oke, ada prosesornya ini adalah Intel Core i5 7500 ya, dari generasi ke-7. Generasi Kaby Lake Series, untuk LGA 1151. Nah, ini di dalamnya ada 4 core dan 4 thread dengan base clocknya 3,4 GHz dan boost clocknya 3,8 GHz ya. Masih cukup bisa diandalkan ya dengan kecepatan ini. Kemudian prosesor ini mendukung memori RAM DDR3 1333 dan 1600 MHz dan DDR4 2133 sampai 2400 MHz dengan dual rank sampai 64 GB. Kebetulan saya beli 2 keping DDR4 8 GB, jadi 16 GB ya. Dan TDP dari prosesor ini hanya 65 watt. Jadi cukup irit daya. Lanjut, RAM kita dari merek Kingston HyperX Fury. Kecepatannya 2666 MHz, tapi ini support untuk 2133 MHz dan 2400 MHz juga. Jadi masih bisa dibaca. Dan saya membeli 2 keping ya, 2 keping 8 GB jadi 16 GB. Ya, kira-kira cukup lah 16 GB. Jreng VGA ya, graphic card ya. Meskipun sudah ada Intel Core i5 7500 dengan iGPU-nya Intel SD 630, tapi kayaknya masih kurang. Jadi kita pakai VGA card lagi ya. VGA-nya juga low profile, VGA-nya kecil dan tidak butuh catur daya ya. Bahkan VGA low profile memang tidak butuh catur daya ya. Dan ini Gigabyte GT 1030 ya, DDR5 ya, 2 GB. Sudah ada CUDA Cores-nya. Jadi ya bisa diandalkan lah CUDA Cores-nya itu. Ini dari 2N dan ini cukup ya, masih bagus ya. Ya, langsung nanti kita pasang. Oke. Sip, mantap. Ini yang terbesar. Yap, ini casingnya ya. Casingnya sudah ada motherboardnya juga di dalamnya dan sudah ada PSU-nya juga di dalamnya ya. PSU-nya juga hanya 180 watt dan sudah sertifikasi 80 plus, jadi sudah sangat efisien ya. Mereknya Lenovo M710T ya, M710T. Nah, ini motherboardnya juga sudah support DDR4 2400 dan yang lebih poin yang lebihnya yaitu dia juga support SSD M2 NVMe ya. Jadi sudah support SSD M2 NVMe dengan kecepatan ya 2,5 GB per second ya. Ini sudah
PCIe Gen 3. Ya, jadi ya cukuplah bisa untuk kecepatan rendering, loading itu sudah bagus ya, apalagi sudah NVMe. Ya, gas, kita langsung bongkar dan kita pasang semuanya. Persiapannya sudah, langsung masuk BIOS, setting BIOS, install Windows, dan Windows pun terinstall. Langsung kita cek tes dengan software. Corel Draw X7 ya, ini kita tunggu dulu. Oke, di dalam sini saya akan mengedit dan membuat sedikit bahan ya, bahan banner dengan ukuran 2 kali 1 meter ya. Ini cukup banyak ya, banyak beberapa bagian di dalamnya ya. Bisa kita lihat, kita rubah sedikit ya, tidak ada masalah sama sekali ya, tidak ada masalah, tidak ada lag sama sekali di sini. Jadi ya bisa kepake lah untuk mengedit. Kemudian kita coba render ya banner kita tadi ya. Ini banner untuk ya komputer kemarin ya. Kita render, tunggu. Nah, kita lihat di situ ya, dan wow, bagus ya, tidak ada halangan sama sekali itu ya. Oke, selanjutnya ada software editing video ya. Ya, ini cukup banyak digunakan, yaitu Adobe Premiere Pro CC tahun 2018 ya. Kebetulan saya hanya ada yang versi 2018 ya. Untuk yang versi 2020 belum punya ya. Nah, ini kita lihat ya, tidak ada lag sama sekali ya, terutama untuk playback. Ini penting sekali ya, karena memang
seorang editor ya, orang yang mengedit video itu biasanya agak repot di bagian playback ya, nggak kurang nyaman aja kalau tidak bisa diputar. Nah, di sini dengan puter ini bisa ya, bisa diputer. Nah, cukup ya dengan padahal full ya. Tapi ini ada satu aturan di mana kita harus tahu bahwa ini bisa terjadi karena sekuensnya itu adalah itu ya 960 kali 540 pi ya, tapi dimana itu juga yang awalnya saya pakai video 60 fps itu diturunkan menjadi 24 fps, makanya bisa lancar tuh ya. Nah, beda lagi kalau kasusnya ini dinaikkan sekuensnya ya, yaitu sekuen 1080p ya, 1080p. Jadi memang source-nya sekuensnya itu 1080p dan fps-nya tetap 60 fps ya, tidak diturunkan waktu kita bikin sequence-nya. Ya kita lihat ya di situ ya jelas ya 60 fps ya 59,9 ya dengan kualitas 1920 kali 1080p. Nah, itu jadi kalau playbacknya ya jelas agak berat ya, meskipun dengan komputer yang high spec ataupun yang VGA yang bagus ya, terkadang juga masih ada yang lag. Tapi di sini kita punya cara ya yang memang sudah sering dipakai, yaitu dengan render in dan out. Nah, itu bisa dipakai tuh ya VGA ini ya, GTX 1030 dia bisa ngebantu kinerja untuk ngerender ya dengan CUDA course-nya. Jadi ya walaupun 1080p sekuensnya itu bisa lancar ya karena sudah dirender sama VGA-nya. Nah, itu ya sudah hijau itu statusnya. Jadi ya bisalah pakai ya, kita full ataupun setengah ataupun seperempat ya, playback itu tetap lancar ya. Yang penting sudah di render itu ya bisa lah untuk diedit, cukup ya. Nah, ini kita lihat nanti ada hasilnya bagaimana ya. Di situ sekuensnya sudah jelas banget ya, jadi memang bisa diandalkan. Perlu diperhatikan semua video yang saya ambil itu menggunakan source kualitasnya 1080p ya, 1920 kali 1080, dan kemudian diturunkan sekuensnya menjadi dua versi ya, ada sekuens 540p dengan kualitas 24 fps dan sekuens 1080p dengan kecepatan 60 fps. Tapi hasilnya juga hasilnya itu juga dikeluarkan dengan kualitas 1080p 60 fps. Jadi ya bisa dilihat perbedaannya ya di sini. Jadi perbedaannya sedikit aja ya. Ya mungkin nyaman ya bagi sebagian orang ya. Nah, itu bisa disesuaikan lah. Keuntungan terbesar ketika kalian menggunakan komputer dengan spesifikasi seperti ini yaitu adalah adanya low watt ya. Kalian bisa menghemat listrik lebih jauh lagi. Kenapa? Karena memang komputer ini dilengkapi dengan PSU atau power supply yang hanya 180 watt dan itu sudah bersertifikasi 80 plus ya, sudah efisiensi 80% ya. Jadi bagi kalian yang mungkin masih menggunakan listrik 900 atau 450, ini cocok sekali untuk kalian. Seperti itu kurang lebih ya. Dan kita juga sudah melihat bagaimana performa ketika dia digunakan untuk merender sebuah video, kemudian merender sebuah desain ya. Memang untuk komputer spesifikasi ini itu cocok sekali bagi kalian yang mau berkarir di bidang kreatif ya. Terutama mungkin yang punya low budget tapi tidak sabar ingin membuat sebuah konten atau karya. Editing ya mungkin tingkat Full HD ya, 1080p ya, secara minimal sudah cukup ya menghandle tugas-tugas tersebut. Dan termasuk orang-orang yang mungkin suka desain atau mengedit foto ya, terutama yang ingin buka bisnis atau buka usaha desain grafis ya, percetakan dan yang lain-lain, ini sudah cukup, secara minimal sudah cukup untuk menghandle tugas-tugas tersebut ya. Apalagi untuk tugas workstation saja, untuk admin ataupun yang lain-lain ya, yang simple saja itu ya, customer service dan yang lain, itu sudah cukup sekali. Jadi kita sudah melihat bagaimana performanya dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana performa komputer ini ketika kita tes game. Oke, selanjutnya check it out.
Oke, bicara keuntungannya memang banyak ya, tapi tidak lepas juga kekurangannya yang cukup banyak ya. Karena memang komputer dengan spesifikasi ini menggunakan komputer yang low watt atau daya yang kecil, hemat daya, maka PSU-nya juga kecil. Otomatis kita tidak bisa sembarangan memilih hardware atau perangkat di dalamnya secara serampangan, nggak bisa ya. Seperti halnya VGA, VGA-nya pun yang dipilih itu adalah VGA yang low profile, yang tidak menggunakan catu daya atau tidak menggunakan pin power dalamnya, ya, yaitu VGA GT 1030 ya, 2 GB. Nah, ini sudah cukup mumpuni dan itu cocok banget tuh bagi komputer ini yang menggunakan PSU 180 watt. Nah, kalau masih kurang, teman-teman bisa mengupgrade ke VGA lain ya, macam mungkin RX 550 550 ya dari AMD, dan bisa juga dari yang lainnya macam GTX 750 Ti, GTX 1050 atau GTX 1050 Ti. Itu sudah bisa juga ya. Tapi ingat sekali lagi yang low power atau low profile ya. Jadi memang VGA ini sudah cukup mumpuni ya untuk menangani tugas-tugas tersebut. Dan selain itu juga ada beberapa kekurangan, diantaranya mungkin kurangnya core ya. Karena memang keluarga seri Intel dari seri ke-7 atau generasi ke-7 ini, Intel Core i5 generasi 7 hanya menggunakan 4 core dan 4 thread ya, tidak seperti Intel Core i7 ya yang memang sudah menggunakan multi thread, di mana satu core-nya itu dipecah menjadi dua, atau bisa dikatakan pada akhirnya penyelesaian tugas akhir itu dikerjakan oleh dua thread gitu. Jadi itu meringankan tugas core-nya, meringankan core-nya sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu kalau di Intel i5 itu baru muncul di generasi 10 ya, adanya multi thread seperti itu. Tapi kalau di i7 sudah muncul tuh dari generasi 1. Nah, ini ya, tapi tidak kita bisa pungkiri juga Intel Core i5 generasi 7 juga sudah cukup bagus ya, karena memang sudah cukup untuk merender video, sudah cukup untuk bermain game, sudah cukup lah kiranya gitu, minimal gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa upgrade ya, seperti itu kurang lebih ya. Silakan ya, mungkin kalau minat bisa melihatnya lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Jika kamu suka dengan video ini, silakan like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.